utang negara kita tembus 9.000 triliun rupiah. Setiap bayi yang baru lahir otomatis menanggung utang puluhan juta. Rakyat kecil diperas pajak untuk bayar utang. Sering dengar narasi itu? Narasi yang bikin kita pesimis, marah, dan merasa negara ini salah urus. Tapi, bagaimana kalau saya bilang narasi itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana kalau saya bilang gaji Anda 4,5 juta sebulan, pajak Anda 0? Bagaimana kalau saya bilang utang itu bukan beban, tapi justru jalan tol satu-satunya agar negara ini bisa maju cepat? Di video ini, kita akan bedah tuntas. Bukan pakai asumsi, tapi pakai data. Kita akan bongkar mitos utang dan pajak, dan Anda akan melihat dari perspektif yang benar-benar berbeda. Oke, kita luruskan dulu kesalahan paling fundamental. Banyak yang bilang, pajak saya dipungut cuma buat bayar utang pemerintah. Itu keliru. Begini logikanya. Negara itu ibarat rumah tangga. Mau Anda punya utang KPR atau tidak, Anda tetap harus bayar listrik, air, dan uang sekolah anak kan? Pajak yang Anda bayar itu adalah pendapatan rutin negara. Fungsinya untuk membiayai operasional, untuk bayar gaji guru, dokter, polisi, tentara, dan ASN yang melayani Anda di kelurahan, untuk merawat jalan yang sudah ada. Mau ada utang atau tidak, negara tetap harus memungut pajak untuk menghidupi dirinya sendiri. Lalu utang itu apa? Utang itu pembiayaan. Ini adalah alat untuk akselerasi. Pemerintah bisa saja memilih untuk tidak berutang. Tapi artinya, untuk membangun jalan tol Trans Sumatera, kita mungkin harus menunggu 50 tahun sampai uang pajaknya terkumpul. Dengan utang produktif, kita bisa bangun itu dalam 5-10 tahun. Kita pinjam uang untuk membangun aset, yang nantinya aset itu akan menghasilkan uang lebih banyak lagi untuk bayar utangnya. Jadi, jangan samakan utang negara dengan utang pinjol konsumtif. Samakan utang negara dengan KPR atau kredit modal usaha. Mitos kedua yang paling sering disebar, rakyat kecil yang paling menderita diperas pajaknya. Mari kita bedah faktanya. Apakah Anda dengan gaji UMR atau sedikit di atasnya benar-benar diperas? Kita kaji dua pajak utama, pajak penghasilan atau PPH dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Banyak yang tidak tahu bahwa sistem pajak kita itu progresif dan melindungi yang lemah. Ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Peraturan sekarang, PTKP untuk orang lanjang, ya belum menikah tanpa tanggungan, itu 54 juta rupiah per tahun. Artinya apa? Kita hitung, 54 juta dibagi 12 bulan. Hasilnya 4,5 juta per bulan. Jadi, jika Anda seorang karyawan lanjang dengan gaji 4,5 juta sebulan, PPh 21 yang Anda bayar adalah 0 rupiah. Anda tidak dipajaki. Gimana kalau gaji saya 5 juta? Oke, kita hitung. Setahun 60 juta, dikurangi PTKP 54 juta. Penghasilan karena pajaknya cuma 6 juta. Pajaknya 5% dari 6 juta, itu cuma 300.000 setahun. Artinya sebulan, Anda bayar pajak cuma 25.000. 25.000 rupiah. Jadi, narasi rakyat kecil bergaji 5 juta diperas pajak itu jelas tidak benar. Oke, PPh lolos. Tapi PBB kan mencekik orang miskin. Wait, Anda tahu nggak pemerintah, baik pusat maupun daerah, punya mekanisme pembebasan PBB untuk masyarakat miskin. Di banyak daerah seperti DKI Jakarta misalnya, rumah dengan NJOP di bawah 2 miliar itu PBB-nya dibebaskan. Dan untuk orang pribadi berpenghasilan rendah, bisa mengajukan pembebasan 100%. Jadi negara sudah punya saringan pengaman, yang kaya membayar lebih banyak, yang miskin dilindungi. Itulah keadilan fiskal. Sekarang kita masuk ke intinya. Kalau rakyat kecil pajaknya 0, lalu uang utang puluhan triliun itu dipakai buat apa? Inilah yang disebut utang produktif. Uang ini tidak dibakar, tapi diinvestasikan kembali ke 3 pilar utama yang akan memberikan multiplier efek atau efek berganda. Mari kita bedah tuntas, bukan pakai asumsi, tapi pakai data. Kita akan bongkar mitos utang dan pajak, dan Anda akan melihat dari perspektif yang benar-benar berbeda. Anggaran pendidikan kita 20% APBN, atau 665 triliun rupiah. Sebagian dibiayai utang.
Ini dipakai untuk BOS, KIP kuliah, dan bangun sekolah. Apa efek bergandanya? Kita ambil contoh KIP kuliah. Ada anak petani pintar di desa. Tanpa KIP kuliah, dia nggak mungkin kuliah. Dia mungkin akan jadi buruh petani seperti orang tuanya. Tapi karena utang produktif ini, dia dapat KIP kuliah. Dia lulus jadi insinyur IT. Lihat efeknya. Dia memutus rantai kemiskinan keluarganya. Dia dapat gaji tinggi. Dia jadi wajib pajak baru yang bayar PPh jutaan rupiah. Dia ikut membiayai negara. Dia jadi SDM unggul yang membangun perusahaan teknologi di Indonesia. Utang yang dipakai untuk membiayai dia lunas terbayar berkali-kali lipat lewat pajak dan produktivitasnya seumur hidup. Pilar kedua, infrastruktur. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, ini yang paling kelihatan. Apa efek bergandanya? Kita ambil contoh jalan tol Trans Jawa. Dulu truk bawa sayur dari Malang ke Jakarta lewat Pantura butuh waktu 3 hari. Bensin boros, sopir lelah, sayurnya banyak yang busuk di jalan. Sekarang, lewat tol, kurang dari 1 hari sampai. Apa dampaknya buat Anda yang di Jakarta? Biaya logistik turun, pasokan lancar, harga sayur di pasar jadi lebih murah dan stabil. Jadi utang yang dipakai bangun tol itu secara tidak langsung mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli uang di dompet Anda. Nah ini, bansos. Ini kan buang-buang uang utang. Eits, jangan salah. Bansos atau perlinsos adalah stimulus sisi permintaan yang paling efektif. Apa efek bergandanya? Kita ambil contoh PKH atau kartu sembako. Seorang ibu di desa menerima bansos Rp400.000. Uang ini tidak dia tabung. Uang ini langsung berputar. Dia beli beras dan telur di warung tetangganya Pak B. Warung Pak B ini UMKM, jadi laku. Pak B karena stoknya habis, belanja ke agen di pasar yang membeli beras dari petani C. Lihat, uang bansos itu berputar cepat di lapisan paling bawah, menghidupkan warung kecil, petani, dan peternak lokal. Selain itu, bansos menjaga stabilitas sosial. Perut yang kenyang mencegah gejolak sosial dan kriminalitas. Stabilitas adalah syarat utama investasi bisa masuk. Oke, saya paham utangnya produktif, tapi apa tidak bahaya angkanya 9.000 triliun? Dalam keuangan negara, kita tidak melihat angka absolut, kita melihat rasio utang terhadap PDB atau total pendapatan negara. UU Keuangan Negara kita menetapkan batas aman, utang adalah 60% dari PDB. Posisi utang kita per akhir 2024 sekitar 39,36%, masih jauh di bawah batas aman. Kita bandingkan dengan negara lain. Malaysia 61,9%, Thailand 62,8%, bahkan Jepang 200% lebih. Dibandingkan mereka, pengelolaan utang kita sangat hati-hati atau prudent. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Melihat utang negara itu jangan seperti melihat utang pinjol. Lihatlah utang negara sebagai investasi. Uang yang dipinjam hari ini dipakai untuk membangun SDM unggul lewat KIP yang akan membayar pajak lebih besar. Dipakai membangun jalan tol lewat infrastruktur yang menekan inflasi. Dan dipakai menjaga daya beli lewat perlinsos agar ekonomi tetap berputar. Menolak utang produktif hari ini sama saja dengan memilih negara kita untuk jalan di tempat. Utang yang dikelola dengan baik dan produktif bukan beban. Itu adalah jalan tol kita menuju Indonesia yang lebih maju. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Genta Perubahan untuk kajian politik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.